Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan bahas tentang selang kecekungan kurva. Nah, kurva yang akan kita bahas pada video kali ini adalah kurva fungsi trigonometri. Nah, bisa kita lihat di sini ada kurva nilai maksimum, kemudian minimum. Nah, ini udah pernah kita bahas juga di video sebelumnya. Jika kurvanya itu kita lihat di sini, kita bisa hubungkan selang kecekungan ini dengan nilai maksimum juga, ya. Nah, jadi jika kurvanya itu terbuka ke bawah seperti ini, nah dia terbuka ke bawah, nah maka otomatis puncaknya itu akan berada di atas, ya. Jadi jika puncaknya berada di atas berarti nilainya itu nanti akan maksimum. Nah, ketika dia maksimum, maka turunan kedua dari fungsi itu atau kurva itu adalah lebih kecil dari 0, ya. Nah, sebaliknya jika kurvanya itu terbuka ke atas atau cekung ke atas, maka nilainya itu akan minimum karena puncaknya itu akan berada di bawah. Nah, maka turunan keduanya itu pasti lebih besar dari 0, ya. Nah, oke. Nah, yang penting kalian ingat saja bahwa jika cekung ke bawah, dia turunan keduanya lebih kecil dari 0, dan kalau cekung ke atas, turunan keduanya lebih besar dari 0. Atau sebaliknya, jika dia turunan keduanya lebih besar dari 0, berarti dia pasti cekung ke atas. Jika turunan keduanya lebih kecil dari 0, dia akan cekung ke bawah. Nah, tentunya dalam sebuah interval tertentu. Baik, supaya lebih mudah, kita langsung ke contoh saja. Diketahui fx sama dengan sin x. Nah, dengan x itu berada di antara 0 dan 360. Tentukanlah selang di mana kurva cekung ke atas dan cekung ke bawah. Nah, sekarang kita akan coba. Berarti hubungan selang kecekungan tadi adalah dengan turunan kedua. Nah, berarti kita akan turunkan fungsi ini sampai turunan kedua. Ya, berarti turunan pertama dari sin x sama dengan cos x. Kemudian diturunkan lagi untuk mendapatkan turunan kedua, nilainya adalah min sin x. Nah, kemudian kita akan cari batas-batasnya terlebih dahulu. Ya, jadi untuk mencari batas-batas ini, kita akan samakan dulu fungsinya, ya, atau saya buat seperti inilah. Turunan keduanya kita samakan dulu dengan 0. Berarti min sin x sama dengan 0. Atau sama-sama dikali negatif, sin x sama dengan, nah negatif kali 0 tetap 0, ya. Nah, sin x sama dengan 0 ini kita ubah jadi sin. Nah, yaitu sin 0 karena 0 ini sama juga dengan sin 0. Jadi ini kita bisa langsung tentukan nilai x atau kita gunakan rumus ataupun aturan sinus. Nah, tadi terserah kepada kalian mana yang lebih gampang. Nah, kalau untuk menggunakan aturan sinus, nah caranya seperti ini. Ya. Kita coret aja. Di x sama dengan 0 tambah k kali 360, ya. Jadi untuk k sama dengan 0, maka x sama dengan 0 ditambah 0 kali 360, 0 sama dengan 0 derajat. Nah, untuk k sama dengan 1, maka x sama dengan 0 derajat tambah 1 kali 360 sama dengan 360. Nah, untuk k sama dengan 2, dia nanti akan melewati batas karena kita bisa lihat di sini x itu hanya berada di antara 0 dan 360 saja. Nah, itu pun 0 dan 360 hanya sebagai batas saja. Karena ini bukan interval tertutup, ya, ini terbuka, jadi 0 dan 360 itu tidak ikut sebagai x tapi hanya sebagai batas-batasnya saja. Nah, berarti
kalau misalnya kita masukkan 2 tadi makin besar ya, makin besar. Jadi tidak memungkinkan lagi untuk K sama dengan 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke, yang kedua X sama dengan, nah ini tadi 0 derajat ya, X sama dengan 0. Sekarang X sama dengan 180 dikurang alfa. Alfanya tadi 0 derajat. Tambah K kali 360. Nah, untuk K sama dengan 0, X sama dengan 180 derajat dikurang 0 sama dengan 180 ditambah 0 kali 360. Jadi ditambah 0 ya. X sama dengan 180. Nah, untuk K sama dengan 1, nah dia nanti tidak memenuhi ya, karena di sini 180 ditambah 1 kali 360 berarti 360 sudah 540. Jadi sudah lebih dari batas. Jadi untuk K sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya tidak memenuhi. Sehingga yang kita peroleh ada 3 ya. Nah, X sama dengan 0, X sama dengan 180 dan X sama dengan 360. Nah, inilah yang akan kita buat sebagai batas. Sini kita buat 0 derajat. Kita buat 180 derajat. Sini kita buat 360 derajat. Nah, jadi ada 2 interval di sini. Nah, interval yang pertama itu adalah 0 kecil X kecil 180. Nah, sekarang kita akan coba mengambil namanya titik uji ya. Jadi kita akan ambil nilai X yang berada di antara 0 sampai 180. Nah, untuk ini sebenarnya bebas, tapi saya akan ambil X sama dengan 30 derajat. Nah, kemana akan kita masukkan? Kita akan memasukkan atau menyubstitusikannya ke turunan kedua. Nah, turunan keduanya itu adalah min sin X. Berarti turunan kedua min sin X. Kita akan masukkan atau substitusi X sama dengan 30 derajat. Sehingga turunan kedua 30 derajat min sin 30 sama dengan minus 1/2. Nah, sini nilainya adalah minus ya. Jadi fokusnya itu adalah minus ke plus minusnya dulu. Nah, di sini kita lihat nilainya negatif. Nah, berarti untuk setiap X yang berada di antara 0 dan 180, berapapun kita ambil nilainya, itu akan menghasilkan nilai negatif. Nah, kemudian yang kedua, untuk interval 180 kecil X kecil 360. Nah, untuk ini saya akan ambil nilai X sama dengan 210 ya. Di turunan kedua dari X tadi sama dengan min sin X. Turunan kedua, nah saya ganti X-nya dengan 210, berarti min sin 210 sama dengan minus. Nah, sin 210 sama dengan min sin 30. Nah, minus sama dengan positif. Sin 30 sama dengan 1/2. Nah, 1/2 bernilai positif. Nah, begitu juga nilai berapapun sebenarnya kita ambil, asalkan dia berada di antara 180 dan 360, pasti akan bernilai positif. Nah, tadi karena nilai X yang kita ambil itu kita masukkan ke turunan kedua. Nah, berarti ini sudah uji turunan kedua ya. Jadi kita akan menghubungkan turunan kedua dengan selang kecekungan. Tadi kita lihat kembali. Nah, jika turunan keduanya kurang dari 0 atau lebih kecil dari 0 atau negatif, dia akan cekung ke bawah. Nah, sementara jika turunan keduanya lebih besar dari 0 atau bernilai positif, maka dia akan cekung ke atas. Nah, berarti kita bisa lihat dari kedua interval ini. Nah, bisa kita simpulkan bahwa ya, kesimpulannya adalah yang pertama, dia cekung ke atas. Nah, pada interval
Kita lihat cekung ke atas tadi turunan kedua lebih besar dari 0. Ya, cekung ke atas turunan kedua lebih besar dari 0, atau bisa kita artikan besar dari 0 itu adalah positif. Jadi yang bernilai positif tadi adalah ini, interval 180 sampai 360. Berarti dia cekung ke atas pada interval 180 kurang dari X kurang dari 360 derajat. Nah, sementara dia akan cekung ke bawah atau turunan keduanya itu lebih kecil dari 0. Berarti nilai yang kita cari itu adalah nilai yang negatif. Nah, dia berarti berada pada interval 0 sampai dengan 180. Jadi pada interval 0 kecil X kecil 180 derajat. Nah, jadilah jawaban dari pertanyaannya. Dia akan cekung ke atas pada interval 180 derajat kecil X kecil 360, dan dia akan cekung ke bawah untuk interval 0 derajat kecil X kecil 180. Nah, oke. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan pada materi selang kecekungan ini. Nah, semoga ini memberikan ilmu kepada kalian, bermanfaat untuk kalian. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.